Shalom jemaat Sinai yang terkasih. Bersyukur apabila hari ini kita boleh kembali melaksanakan ibadah secara online. Sekalipun ibadah kita secara online, mari persiapkan hati dan pikiran agar kita dapat beribadah dengan penuh kesungguhan, sehingga terwujud ibadah yang sakral. Ikutilah ibadah kita dari awal, pertengahan, sampai akhir. Terimalah berkat Tuhan melalui ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Bersyukur karena pagi hari ini kita bisa kembali beribadah bersama. Walaupun hanya melalui ibadah online, tetapi percayanya kiranya penyertaan Tuhan akan selalu ada bersama dengan kita. Mari kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya ajak kita sekarang untuk bangkit berdiri. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Ibadah hari ini kita mulai dengan mengaku bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tema ibadah kita pada pagi hari ini adalah karakter pelayan. Dengarlah firman Tuhan yang melandasi ibadah kita pada pagi hari ini. Mazmur 97 ayatnya yang ke-10. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Marilah kita naikkan pujian syukur kita kepada Allah Bapa kita pada pagi hari ini. Pujilah Allah. Pujilah Allah karena cintanya mengirimkan anaknya mati bagiku. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Kasih-Nya besar. Pujilah Yesus karena korbannya kuasa iblis telah lenyap, mati kalahkan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Kasih-Nya besar. Puji Roh Kudus karena anugerahnya menerangi hatiku dan ubahkanku. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Kasih-Nya besar. Jemaat sekalian, tidak memungkiri sebagai manusia, kita pasti melakukan hal-hal yang mengecewakan hati Tuhan, baik itu dari perkataan kita, perbuatan kita, dan pikiran kita. Untuk itu, marilah pada pagi hari ini, saya mengajak kita sekalian untuk merendahkan diri kita di hadapan tahta Allah dan meminta pengampunan daripadanya. Saya akan berikan waktu pribadi bagi jemaat untuk berdoa, meminta pengampunan daripada Bapa. Mari kita berdoa.
Di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, kami bersimpuh malu atas dosa-dosa kami. Di hadapan hadirat-Mu, kami menyesali setiap dosa kami, baik dalam pikiran, perkataan, dan tindakan yang tidak seturut dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, kami mohon pengampunan daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohon, ampunilah dosa-dosa kami. Amin. Jemaat saya ajak untuk bangkit berdiri sekalian. Berita anugerah terambil dari Mika 7 ayat yang ke-18 sampai ke-19. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia? Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Dan marilah kita hidup seturut dengan perintah Allah yang berbunyi demikian, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat 23. Jemaat silakan duduk kembali. Marilah kita terus belajar hari demi hari memperbaiki hidup kita, agar hidup kita dapat memuliakan Allah dan hidup kita dapat menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Kita katakan, Tuhan, ku serahkan hatiku kepadamu. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu,
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur pagi hari ini kami boleh datang ke hadirat-Mu. Kiranya Engkau berbicara kepada tiap-tiap kami, supaya kami mengerti firman-Mu, supaya kami melakukan firman-Mu, sehingga kami memuliakan nama-Mu. Biarlah Allah Roh Kudus menuntun dan memimpin kami, sehingga ketika firman ini boleh diberitakan, Engkau berbicara kepada tiap-tiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini di dalam nama-Mu. Amin. Jemaat, mari kita belajar firman Tuhan pada pagi hari ini dengan kita membuka Alkitab dari Galatia pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Galatia 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Firman Tuhan berbunyi demikian. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah dalam menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum kita belajar tentang karakter pelayan dalam pasal 6 ini, mari kita melihat kitab Galatia secara menyeluruh. Dalam kitab Galatia, Paulus menjawab tuduhan tentang kerasulannya. Kemudian dia menjelaskan bahwa hanya ada satu Injil, dan bagaimana seharusnya menjadi orang Kristen, itu tertulis dalam pasal 1 sampai dengan yang kedua. Kemudian ia menjelaskan bahwa dibenarkan karena iman dalam pasal 3, ini berbicara tentang keselamatan itu adalah anugerah Allah semata. Dan jika keselamatan adalah anugerah, bagaimana kita hidup bersama sebagai orang berdosa yang sudah diselamatkan oleh anugerah? LAI memberikan judul "Tidak ada lagi perhambaan" di pasal yang keempat. Kemudian di pasal yang kelima, Paulus menguraikan tentang kemerdekaan Kristen. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Di dalam pasal 5 juga Paulus memberikan penjelasan kepada kita hal-hal apa saja yang dapat
kita alami ketika Roh Kudus mengendalikan hidup kita. Kemudian di pasal yang ke-6, pasal yang terakhir, memberitahu kepada kita bagaimana kita berhubungan satu sama lain ketika hidup kita dipimpin oleh Roh. Dan fokus pembelajaran kita pada hari ini adalah pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 10. Di dalam bagian firman Tuhan ini setidaknya ada 7 karakter yang harus dimiliki oleh para pelayan agar dapat hidup untuk melayani, bukan dilayani. Pelayan yang dimaksud di sini adalah hamba Tuhan. Namun bukan berarti hamba Tuhan yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang dipanggil secara khusus untuk melayani Tuhan. Tetapi pelayan yang adalah hamba Tuhan di sini adalah semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, apakah karakter yang pertama? Dari ayat 1 tadi kita bisa belajar tentang memimpin orang ke jalan yang benar dengan roh lemah lembut. Di dalamnya ada kesabaran dan kelemah lembutan. Kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, ya kedapatan itu bisa tertangkap, katakanlah. Tetapi bukan berarti seperti, aku menangkapmu. Bukan demikian yang dimaksudkan. Yang dimaksud tertangkap di sini adalah kita melihat orang atau kita mengetahui orang yang jatuh ke dalam pelanggaran. Tetapi bukanlah tugas kita sebagai orang percaya untuk kita mencari-cari orang yang berdosa atau mengawasi orang anggota jemaat gereja ini, siapa ya di antara jemaat itu yang berdosa. Bukan demikian. Kalau kita melihat dalam bahasa Yunani, dikatakan untuk kata kedapatan di sini itu adalah terperangkap, terjerumus atau terjerat dalam dosa. Sedangkan kata dosa itu sendiri dipakai kata paraptopma, berbeda dengan hamartia yang artinya meleset dari sasaran. Hamartia ini dipakai lebih umum biasanya di dalam Perjanjian Baru. Paraptopma memiliki arti jatuh atau melangkah ke samping. Ini bukan hanya sekedar kegagalan moral atau tidak melakukan yang seharusnya. Paulus berbicara secara khusus mengenai dosa kebiasaan, dosa yang memperbudak, bahkan dosa yang menjadi candu dalam kehidupan seseorang. Dikatakan, jika kita mendapati orang yang demikian, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Nah, lemah lembut dalam bahasa asli itu mengandung arti kesabaran dan penundukan diri terhadap firman Tuhan. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, karakter seorang pelayan adalah membawa orang yang kedapatan melakukan pelanggaran ke jalan yang benar, membantu orang yang jatuh ke samping mengembalikan ke tempat yang seharusnya dengan kelemah lembutan. Kelemah lembutan tidak berarti mengatakan, oh itu tidak apa-apa. Kelemah lembutan juga berarti saudara dan saya memiliki niat untuk tidak menyakiti orang itu, tetapi menolong orang itu. Itu berarti kita memiliki komunikasi dalam kerendahan hati dan kelembutan. Sebagai pelayan Tuhan Yesus, maka kita harus belajar tentang kelemah lembutan itu dari Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus adalah pribadi yang lemah lembut, dan karakter inilah yang harus kita miliki agar dapat memimpin orang ke jalan yang benar. Kita harus berusaha dengan senantiasa memberikan teguran dan nasihat yang tepat pada waktunya. Karakter ini harus kita miliki
agar orang yang terjerat dalam pelanggaran itu, mereka pada waktunya akan bertobat. Nah, kata memimpin dalam kebenaran di dalam bahasa asli itu berarti meluruskan tulang sendi, meluruskan tulang sendi seperti tulang yang terkilir. Jadi itu berarti harus hati-hati ya, makanya dikatakan dengan kelembutan. Nah, hal ini dipakai sebagai upaya untuk menyadarkan orang yang telah jatuh ke samping tadi untuk kembali ke tempatnya. Banyak teguran yang kita lakukan kepada orang lain kadang tidak membuahkan hasil. Karena apa? Karena teguran yang kita lakukan itu dengan amarah, bukan dengan kelemah lembutan. Kalau teguran itu disampaikan dengan tenang dan lembut, keluar dengan kasih sayang dan kepedulian yang tulus akan kebaikan orang-orang yang diberi nasihat, maka sudah dapat dipastikan teguran itu berdampak yang baik dalam kehidupan saudara kita. Kemudian yang kedua, yaitu menjaga diri agar tidak jatuh dalam pencobaan. Ini berjaga-jaga. Mengapa Paulus menuliskan bagian firman Tuhan ini? Kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dengan roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri. Supaya apa? Supaya jangan jatuh kena pencobaan. Inilah alasannya. Supaya jangan kena pencobaan. Kita harus berlaku lemah lembut kepada orang-orang yang terjerumus ke dalam dosa. Karena tidak ada seorang pun yang tahu tentang diri kita masing-masing. Bisa jadi suatu saat kita pun jatuh dalam pelanggaran. Kita pun terjerumus dalam pencobaan. Oleh karena itu, kita menjaga diri kita dengan benar. Dan ini akan mendorong kita memperlakukan orang sebagaimana kita ingin orang lain memperlakukan kita. Dalam petunjuk hidup baru tadi dibacakan Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Kita harus menjaga diri kita. Paulus kepada Timotius memberikan nasihat di dalam 1 Timotius 4 ayat 16, awasilah dirimu sendiri. Penting sekali untuk mengawasi diri kita, mengawasi ajaran kita supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan. Itu karakter yang kedua. Kemudian karakter yang ketiga, yaitu bertolong-tolonganlah dalam memenuhi hukum Kristus. Boleh dikatakan dengan kata lain, yaitu peduli dan berbelas kasihan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kita adalah manusia yang lemah, yang tentunya membutuhkan orang lain dalam menjalani kehidupan ini. Apa yang dituliskan oleh Paulus tentang bertolong-tolongan dalam menanggung beban pada ayat yang kedua ini merujuk pada apa yang dikatakan pada ayat 1 tadi. Kalau kita membawa orang ke dalam kebenaran dengan melatih kesabaran dan berbelas kasihan satu dengan yang lainnya, dalam skala kelemahan, kebodohan, kehilafan yang sering menghinggapi kita, maka kita akan belajar untuk memiliki bela rasa satu sama lain dalam menghadapi berbagai macam pencobaan dan permasalahan. Dan itu juga berarti kita siap untuk memberikan penghiburan ketika ada saudara kita, sesama kita yang memerlukan pertolongan, yang memerlukan nasihat, yang memerlukan penghiburan. Jadi kita siap memberikan bantuan dan pertolongan. Untuk apa semuanya itu? Untuk memenuhi hukum Kristus. Hukum Kristus itu hukum yang seperti apa? Itulah hukum kasih. Matius pasal 22
Di situ mencatat ayat 39 sampai 40. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Kemudian hukum yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bertolong-tolongan berarti yang kuat menanggung yang lemah. Bertolong-tolongan berarti ada hubungannya saling memberi dan saling menerima di antara kita. Karakter yang demikian juga dimiliki oleh Tuhan Yesus. Ia turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, bahkan menanggung kelemahan dan kebodohan kita, supaya kita yang lemah ini menjadi kuat. Demikian yang harus kita lakukan juga untuk sesama kita. Kemudian karakter apa yang keempat? Karakter yang keempat adalah tidak sombong atau rendah hati. Ayat yang ketiga dikatakan, sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Pada ayat yang ketiga ini menjadi peringatan bagi setiap kita bahwa sebagai pelayan Tuhan haruslah kita memiliki karakter yang tidak sombong atau rendah hati. Jemaat yang kekasih, bisa jadi kita ketika sering menolong orang lain, menolong sesama kita, kita merasa oh aku kuat, oh aku mampu, aku lebih bijaksana dari yang lainnya, aku lebih punya daripada yang lainnya. Kita merasa kita lebih tinggi dari sesama kita, sehingga kita merasa diri kita berarti. Nah, hati-hati di sini bahwa sebenarnya kita dengan sesama kita itu kita sama. Kita sama-sama adalah orang yang tidak berarti. Tetapi karena Tuhan Yesus yang menjadikan kita berarti, sehingga kita mampu melakukan untuk menolong sesama kita, baik dari sisi finansial atau materi, menolong, memberikan nasihat, memberikan penghiburan. Kita mampu karena Tuhan. Untuk itu kita diingatkan, jangan kita menyangka bahwa ketika kita dapat melakukan semuanya itu kita berarti. Padahal kita sama sekali tidak berarti. Rasul Paulus memberikan nasihat kepada kita. Kalau Bapak Ibu membaca di dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ketiga, di situ Paulus memberikan nasihat, jangan mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada diri sendiri. Perhatikanlah, menyombongkan diri hanyalah menipu, kata firman Tuhan. Jadi kita harus melihat orang lain, memperhatikan orang lain, supaya apa? Supaya kasih yang harusnya kita berikan, itu adalah kasih yang Tuhan sudah berikan dengan kita. Dan itu membuat kita menyadari bahwa kita sama sekali adalah orang yang tidak berarti. Sehingga kerendahan hati itu menjadi bagian di dalam diri kita. Mari kita maju lagi ke karakter yang selanjutnya, yaitu karakter yang kelima, menguji pekerjaan diri sendiri atau penguasaan diri. Bapak Ibu, bagian firman Tuhan ini memang saling kait-mengkait satu dengan yang lainnya. Di ayat yang keempat ini dikatakan bahwa tiap-tiap kita dianjurkan untuk menguji pekerjaan kita sendiri. Apa sih maksudnya menguji pekerjaan sendiri itu? Menguji pekerjaan sendiri adalah perbuatan atau perilaku kita yang kita lakukan kepada sesama. Apakah itu sudah sesuai dengan firman Tuhan? Apakah yang kita lakukan itu sungguh berkenan di hadapan Tuhan? Nah, ini yang harus kita selidiki dalam diri kita. Dengan memeriksa pekerjaan sendiri, kita akan lebih mudah menemukan kekurangan dan kegagalan dalam diri sendiri. Hal ini menjauhkan kita untuk menyombongkan diri.
atau bersikap mencela orang lain atau juga merendahkan sesama kita. Karakter yang demikian ini menolong kita untuk semakin memiliki belas kasihan dan membantu orang dalam segala kelemahan dan penderitaan mereka. Lalu apakah kita tidak boleh bermegah atau menyombongkan diri? Karena kita sudah banyak berbuat. Dan kalaupun kita boleh bermegah, keadaan yang seperti apakah? Firman Tuhan menuliskan kepada kita, kita boleh saja bermegah. Rasul Paulus menuliskan, bermegah dengan melihat keadaan kita sendiri. Keadaan yang bagaimana? Jika kita sungguh berusaha untuk menguji pekerjaan itu sendiri, dan ketika pekerjaan yang kita uji itu membuktikan bahwa kita berkenan dengan Allah, bahwa kita tulus dan lurus hati di hadapannya, disinilah kita boleh bermegah. Mengapa Paulus mengingatkan kepada kita untuk kita menguji pekerjaan sendiri? Ayat yang kelima dari pasal yang ke-6 di Galatia tadi, yang sudah saya bacakan untuk Bapak Ibu semua, mengatakan bahwa tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Artinya, pada hari penghakiman, setiap orang, saya dan Bapak Ibu, mempertanggungjawabkan apa yang kita perbuat selama di dunia ini, itu sebagai pribadi sendiri-sendiri. Jadi tidak bisa diwakilkan, tidak bisa nitip ke orang lain. Di hadapan Allah, kita memikul tanggungan kita sendiri-sendiri. Mari kita melangkah ke karakter yang berikutnya. Karakter yang keenam adalah berbagi dalam kemurahan. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Ayat yang keenam. Membagi segala sesuatu yang kita miliki. Ini adalah nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia pada waktu itu. Dan ini merupakan nasihat kepada kita. Nasihat ini menunjukkan ada timbal balik dari pengajar kepada orang yang diajarnya. Orang yang diajar harus memiliki kemurahan untuk membagi segala sesuatu. Mengapa? Sebab para pengajar yang beroleh panggilan khusus untuk memberitakan firman Tuhan, hidupnya hanya untuk memberitakan firman Tuhan. Sudah pasti tidak melakukan pekerjaan yang lain selain memberitakan firman. Karakter yang harus dimiliki oleh orang-orang yang diberi pengajaran adalah berbagi dalam kemurahan, yaitu murah hati. Orang yang murah hati tidak akan menunggu memiliki lebih baru dia membagi dengan orang lain. Dalam kekurangan pun orang yang murah hati dapat membagi apa saja yang dimilikinya. Jemaat yang kekasih, membagi segala sesuatu di sini tidak hanya berbicara tentang uang. Membagi segala sesuatu bisa tenaga kita, pikiran kita, atau waktu yang kita miliki, kita berbagi dengan orang yang memberikan pengajaran kepada kita. Itu adalah karakter yang keenam. Kemudian karakter yang ketujuh, karakter yang terakhir. Selalu berbuat baik dan mempergunakan kesempatan. Ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10 dituliskan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Tidak jemu-jemu berarti terus-menerus untuk berbuat baik. Karena apa? Karena kita ini
buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Efesus 2 ayat yang ke-10. Selama ada kesempatan, itu artinya selama kita hidup, sepanjang kita hidup, yang merupakan satu-satunya kesempatan di mana kita bisa berbuat baik kepada sesama kita. Allah memberikan kita kesempatan untuk hidup kita berguna bagi orang lain menurut kesanggupan dan kemampuan kita. Kasih dan kebaikan haruslah mencapai semua orang, namun terutama kepada saudara-saudara kita seiman. Bapak Ibu, kita harus menjadi penurut-penurut Allah sebagai anak-anak yang kekasih. Karakter-karakter ini yang tadi sudah saya uraikan sebenarnya adalah wujud nyata dari buah roh yang ada di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Jika kita hidup dipimpin oleh roh, maka buah roh itu menjadi bagian di dalam hidup kita. Dan itu akan muncul sebagai karakter dalam tiap-tiap pribadi yang mengasihi Kristus. Sebagai penutup saya akan bacakan Kolose pasal 3 ayat 12 sampai 17. Firman Tuhan berbunyi demikian. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antaramu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kerinduan hati kami adalah kami menjadi penurut-penurut Allah. Kami menjadi pelaku-pelaku firman. Biarlah diri kami dipimpin oleh roh, sehingga karakter-karakter Kristus itu muncul dalam kehidupan kami sebagai karakter pelayan yang mempermuliakan Tuhan. Berkati setiap kami yang sudah belajar, yang sudah merenungkan, bahkan yang akan melakukan firman-Mu. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Jemaat, saya persilakan untuk bangkit berdiri. Mari bersama dengan orang percaya di segala masa dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan kita
Seperti biasa, persembahan dapat dikumpulkan di rumah masing-masing yang kemudian akan dapat diserahkan kembali ke gereja ketika keadaan sudah kembali normal, atau persembahan dapat ditransfer melalui rekening dan scan barcode yang tertera pada warta GKT Senai Batu. Mari kita menyatakan sukacita kita dalam mengikut Tuhan dan teladannya. Sambil memberikan persembahan, kita akan memujikan kesukaan yang ceria. Kita akan menaikkan beberapa pokok doa. Yang pertama, mari kita berdoa untuk pemulihan negara kita Indonesia dan juga dunia terkait dengan virus COVID-19. Kita berdoa kiranya Tuhan terus menyertai para tenaga medis yang berada di garda depan kita. Juga kita berdoa kiranya Tuhan terus campur tangan dalam segala program yang memang ditujukan untuk pemulihan negara kita. Yang kedua, mari kita berdoa bersama-sama untuk gereja kita ini, walaupun di dalam masa pandemi, kiranya gereja kita masih bisa menjadi berkat, tidak hanya bagi kita, tapi orang lain di sekitar kita. Mari kita berdoa bersama-sama, dan saya akan menutup doanya bersama dengan doa persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat dan penyertaan yang telah Kau berikan kepada kami dalam kehidupan kami ya Bapa. Ini sedikit dari yang kami punya, kiranya persembahan ini dapat Engkau pakai untuk memuliakan-Mu melalui gereja ini. Kami juga berdoa ya Bapa untuk pemulihan negara kami Indonesia dan dunia ke dalam tangan-Mu. Juga tidak lupa kami menyerahkan gereja kami, kiranya terus Kau pakai gereja kami ini menjadi berkat bagi orang-orang banyak. Terima kasih ya Bapa, kami percayakan segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan pujian doksologi, dan berkat serta pengutusan akan disampaikan oleh Ibu Anis Priambodo dan akan diakhiri dengan pujian amin. Puji Allah, Roh
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita menjalani hidup kita dengan mengingat firman Tuhan di dalam Kolose pasal 3 ayat 14 yang berbunyi demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Marilah kita mengarahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat. Kiranya damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus dengan pertolongan Roh Kudus dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita pagi ini telah selesai. Jemaat dipersilakan untuk mengambil saat duduk sejenak. Tuhan Yesus memberkati.